Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Doni dan Kakak Asisten dosen. Pada saat ini, saya Johan Marsivan Kame, IPM 2306129195 dari Mekanika Teknik kelas B akan menjelaskan tugas minggu ke-13. Di soal ini kita akan menghitung reaksi setiap tumpuan, membuat BSFD dan BMD-nya, serta tentukan nilai gaya geser dan momen lentur di poin A. Kemudian hitung tegangan lentur dan tegangan geser pada poin A dan keluarkan transformasi tegangannya. Kemudian hitung tegangan utama dan tegangan geser maksimum serta orientasi sudut bidangnya untuk elemen A. Dan yang terakhir, buat grafik lingkaran Moore untuk elemen A. Ini akan mengidentifikasi gaya yang bekerja, yaitu ada tumpuan sel pada titik M dan tumpuan roll pada titik O. Kemudian ada gaya terdistribusi sepanjang 5 feet sebesar 80 pound per feet. Dan ya, gaya terpusat sebesar 625 pound sepanjang 4 feet. Bukan sepanjang 4 feet. Dari titik M ke titik N itu 4 feet. Oke. Jadi kita menghitung sigma momen M, yaitu min 625 pound kali 4 feet ditambah vertikal kali 8 feet. Dikurang 8 pound per feet dikali 5 feet kali 10,5 feet. Sampai dia 10,5 feet dikarenakan 5 feet dibagi 2 ditambah 8 feet. Kemudian hasilnya menjadi 837,5 pound. Saya mengasumsikan bahwa yang ke atas itu adalah positif dan yang ke bawah adalah negatif. Kemudian ke sigma vertikal V, sigma momen vertikal, sigma F vertikal min 625 pound ditambah 837,5 pound dikurang 80 pound per feet dikali 5 feet ditambah M vertikal. Hasilnya menjadi 187,5 pound. Ya, 187,5 pound. Kemudian ini untuk SFD-nya. Titik M dia naik sebesar 187,5 pound sepanjang 4 feet. Kemudian dia turun 625 pound. Jadi dia menjadi 437,5 pound sepanjang 4 feet juga. Kemudian dia naik menjadi 400 pound dikarenakan hasil dari tadi ditambah 837,5 feet pound maksudnya. Kemudian dia turun sebesar 80 pound per feet dikarenakan ada gaya yang terdistribusi sepanjang 5 feet. Jadi setiap feet itu turun 80 pound sampai ke titik 0. Kemudian untuk BMD-nya, saat ini di momen M itu 0. Kemudian di momen N dia naik secara parabolik, ya semuanya parabolik ya. 750 pound, kemudian dia turun 1000 pound di titik O. Kemudian di titik A dia naik naik menjadi minus 600 pound. Ya, maksudnya 600 pound. Kemudian dia naik lagi jadi titik 0 lagi.
Kemudian kita akan menghitung luas bangun datar. Luas bangun datar dia untuk A1-nya itu 2,5 dikali 0,5 sama dengan 1,25 inch kuadrat, sama saja dengan A2, cuman dia dibolak-balik yang 0,5 diubah. Jadi tetap hasilnya 1,25 inch kuadrat. Kemudian untuk Y1-nya dia 0,5 bagi 2, jadi 0,25 inch kuadrat. Kemudian Y2-nya 2,5 dibagi 2 ditambah 0,5 menjadi 1,75 inch kuadrat. Selanjutnya menghitung sumbu netral pada sumbu Y. Dengan rumus Y bar sama dengan A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 dibagi A1 tambah A2. Kita mendapatkan hasil ya 1. Kemudian momen inersia penampang dasar. Untuk I01 dia 2,5 dikali 0,5 pangkat 3 dibagi 12. Dia mendapatkan hasil 0,026 inch pangkat 4. Dan untuk I02 dia 0,5 dikali 2,5 pangkat 3 dibagi 12 mendapatkan hasil 0,651 inch pangkat 4. Kemudian momen inersia penampang dasar IX1 sama dengan 0,026 ditambah 1,25 dikali 0,25 pangkat 2 sama dengan 0,73 inch pangkat 4. Dan IX2 0,651 ditambah 1,25 dikali 0,75 pangkat 2 sama dengan 1,354 inch pangkat 4. Dengan D1-nya 1 kurang 1,75 jadi 0,25. Dan D2-nya itu 0,75. Jadi yang pangkat 2 itu dari D-nya. D1, D2. D1 dx, dx1, D2 dx2. Dengan momen inersia 2,084 inch pangkat 4 hasil dari 0,73 ditambah 1,354 hasil dari IX1 dan IX2. Selanjutnya menghitung tegangan lentur. Untuk sigma D dia M kali A per I, jadi 600 dikali 0,5 dibagi 2,084 sama dengan 144,023 pound kali feet per inch pangkat 3. Kita ubah ke inch, dari feet kita ubah ke inch, dia mendapatkan hasil 1727,447 pound per inch pangkat 2. Kemudian kita menghitung tegangan geser, yaitu tau D sama dengan VA kali QA per I kali TA. QA-nya dari mana? QA itu dari A1 kali D1. Jadi 1,25 dikali 1 kurang 0,25 jadi 0,9375. Dan lanjut dari tau D 320 dikali 0,37975 inch pangkat 3 dibagi 2,084 inch pangkat 4 dikali 0,5 sama dengan 287,907 pound per inch kuadrat. Oke, maaf saya ini kepencet. Nah, kemudian kita lanjut ke transformasi tegangan. Saya bisa dilihat yang mendesak itu tegangan normal, yang menyamping itu yang tegangan geser. Jadi dengan sigma X sama dengan min sigma D, jadi min 1727 1727 dikali 447 pound per inch kuadrat. Kemudian untuk sigma Y-nya 0 dan tau XY-nya sama dengan min TA atau sama dengan min
287,907 pound per inch kuadrat. Jadi bisa dilihat di sini yang menyamping itu dengan IZ dan yang mendesak yaitu tegangan normal. Dan kemudian kita menghitung tegangan utama. Ya begitu. Sama sigma 12 sama dengan sigma X ditambah sigma Y per 2 plus minus akar dari sigma X kurang sigma Y per 2 bagi 2 pangkat 2 ditambah tau XY pangkat 2. Dengan rumus yang itu kita bisa menerapkan variabel tersebut dan mendapatkan hasil minus 863,7235 plus minus 910,444. Kemudian sigma 1 sama dengan untuk maksimumnya itu 46,7205 itu untuk tegangan utama maksimumnya, dan tegangan minimumnya minus 174,1675 untuk minimumnya maksudnya minimal. Kemudian untuk mencari 2 theta primer ya sama dengan tan inverse dengan menggunakan rumus tan inverse tau XY per sigma X kurang sigma Y bagi 2, kita bisa mendapatkan hasil 9,215 derajat. Dan menghitung tegangan dasarnya, tau sama dengan plus minus akar dari sigma X kurang sigma Y bahagi 2 pangkat 2 ditambah TXY tau XY pangkat 2. Dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil bahwa 910,881 untuk maksimumnya dan minusnya dari 910,881 untuk minimumnya. Kemudian untuk 2 theta S-nya kita bisa menggunakan rumus yang sama yaitu kita bisa menggunakan rumus tan inverse tan inverse sigma X kurang sigma Y bagi 2 per 2 per tau X Y. Dan demikian kita bisa mendapatkan hasil untuk theta S-nya 35,485 derajat. Berikut untuk lingkaran Moore-nya bisa dilihat tegangan maksimumnya yang sebenarnya itu berada di atas 910,8, bisa dilihat sama kan? Ya sama. Yang atas ke bawah, yang di bawah itu untuk minimumnya, tegangan minimumnya minus 910. Kemudian yang di kiri bisa dilihat bahwa minimumnya itu min 1,774. Bisa dilihat sama. Untuk maksimumnya 47,04 itu merupakan pembulatan dari maksimumnya yang di tegangan utama. Ya. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan dan masih ada kurang, mohon dikoreksi. Dengan demikian saya akhiri. Terima kasih dan salam.